أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, inayahnya, kehendaknya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama salat berjamaah dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita semuanya serta mudahkan kita semua untuk melakukan amal saleh. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Tujuannya untuk saling melengkapi dan saling mengenal, lita'arofu. Ya, tapi ingat baik-baik, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kita harus pegang. Ya, nggak ada barometer yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasang-pasangan untuk bisa saling melengkapi dan melakukan muamalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pasangan kita. Karena kalau kemudian kita melakukannya karena pasangan kita, itu bahaya. Kenapa? Banyak muncul permasalahan dari salah cara kita memandang. Kalau kemudian kita karena pasangan kita, maka sering kita kecewa dengan mengatakan berbagai alasan yang kita katakan. Saya sudah melakukan ini dan itu, kurang apa saya? Ya, apa yang saya tidak kasih dan lain sebagainya. Namun ketika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar bahwa Allah memberikan kepada kita cobaan tidak akan pernah selalu dari luar, terkadang dari dalam. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai ujian. Terkadang ujian itu dari luar, terkadang dari dalam. Allah mengatakan atasbirun, apakah kalian bersabar? Subhanallah. Dan orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang sama, wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat. Allah menyaksikan. Artinya orang yang bersabar, mereka merasa yakin mereka selalu diawasi oleh Allah dan mereka akan mendapatkan pertolongan Allah di balik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya permasalahan rumah tangga karena jauhnya dari ketaatan. Jangan jauh-jauh. Ya. Para ulama salaf, Fudail ibn Iyad, kemudian dan orang-orang yang lainnya mengatakan, Abdullah bin Abbas termasuk diantaranya, mengatakan ketika mulai bermaksiat maka mulai Allah uji mereka dengan rumahnya.
orang-orang sekitarnya. Sebagaimana Fudail ibn Iyad mengatakan, aku pernah bermaksiat kepada Allah SWT, dan athar bekas kemaksiatan itu terlihat kepada istriku dan tungganganku. Hari itu istrinya rewel, ya, dan hari itu tunggangannya juga bermasalah. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di sini harus muhasabah. Ya, sebelum saya jelasin tentang masalah bagaimana kemudian efek dari istri yang durhaka kepada suaminya, ya, kita semua baik laki-laki ataupun perempuan harusnya muhasabah, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Pernah sahabat ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW sedangkan dia sedang salat sunnah, kemudian dipanggil, dia menyelesaikan sholat sunnahnya, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi sedang sholat, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat ini tentang keutamaan surat Al-Fatihah, maka Rasulullah menegur sahabat ini dengan mengatakan itu. Kenapa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah bisa memisahkan seseorang dengan hatinya. Bukan sekedar hati dirinya, hati sekitarnya pun juga sama. Akan dibuat bermasalah ketika dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jelas di sini? Ya. Al-Imam Dhahabi, ya. Ini perkara yang bukan ringan, perkara yang besar, maka dimasukkan ke dalam kitab Al-Kabair di dosa yang ke-42. Dikatakan, ya, ini kalau istilahnya kita nusus, tahu nusus. Nusus ini adalah kesombongan, keangkuhan, kedurhakaan. Itu namanya istilahnya nusus. Ya. Maka ayat pertama yang dinukil oleh Imam Dhahabi surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah berfirman, ya, apabila perempuan itu takhafu nushuzahunna, apabila wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, ya, kedurhakaannya, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Nanti saya akan jelaskan secara detail, ya. Kemudian jika mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ini maksudnya apa juga nanti ada penjelasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Pelajaran yang besar di sini adalah yang pertama, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini nggak bisa diputar, ini nggak bisa ditukar atau dibalik. Sering seseorang, ya, menimbang dalil dengan akal. Saya ulangi lagi. Seorang tanpa terasa mereka menimbang dalil dengan akal. Apa buktinya? Wanita kadang-kadang mengatakan ketika mereka menjumpai masalahnya di suami, mereka mengatakan, Ustaz, saya ini ngelihat suami saya kadang-kadang ngurus rumah nggak becus. Kenapa? Kalau saya ngurus lebih bagus daripada dia, maka gimana saya bisa percaya sama dirinya? Ini namanya ngaitin aturan pakai akal sendiri. Berjalan dengan baik gak? Jawabannya nggak mungkin. Coba perhatikan baik-baik. Keberuntungan itu terletak pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah takdirkan seorang suami atau laki-laki menjadi pemimpin di saat istri taat karena Allah, maka Allah berikan jalan keluar di balik itu. Walaupun seorang istri cerdasnya kayak gimana, mereka tetap sebagai yang dipimpin, bukan sebagai pemimpin. Walaupun ilmu manajemen mereka jauh lebih tinggi di atas, tapi ingat, keberuntungan ada di dalam ketaatan, bukan ada di akal kita.
yang serba mudah mengikuti hawa nafsu. Ini yang kita harus pegang. Kadang-kadang enggak, kondisi ini diputar balikkan dengan mengatakan saya lebih bisa mengatur daripada suami saya lah. Kalau hukumnya seperti ini, maka nggak akan pernah Allah berikan keberuntungan pasangan yang menjauhkan hukum yang ditaruh di bawah akalnya. Harusnya akal mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti akal. Makanya dari situ, lihat, perhatikan, Allah hukumnya maha sempurna. Kalau manusia membuat sebuah hukum, kadang-kadang manusia yang lain mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa kadang-kadang kata-kata ini muncul? Karena mereka melihat banyak celah, kelemahan-kelemahan di balik aturan manusia. Tapi ketika kita bicara hukum Allah, ketika kita ikuti dengan taat, Allah diberikan kesempurnaan jalan keluar di balik itu. Berbeda dengan hukum yang dibuat manusia sendiri. Kalau hukum yang dibuat manusia sendiri, manusia akan mudah menemukan celah kelemahan-kelemahan di balik itu. Makanya sering orang kadang-kadang apa? Ribut. Tapi lihat hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang sempurna. Makanya kita harus ikut Allah, akal kita harus ikut aturan Allah karena akal kita ciptaan Allah. Selesai. Jelas di sini, ya. Maka kalau kita mau lihat, mau cari kesempurnaan menurut diri kita sendiri atau kesempurnaan menurut Allah, pasti jawabannya kesempurnaan menurut Allah. Maka ikuti aturan yang Allah buat. Satu. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini Ibnu Katsir mengatakan, maka seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan istri taat kepada suaminya. Nggak ada kompromi di sini. Kenapa? Allah yang nyuruh. Pasti Allah berikan jalan keluar nggak di balik itu? Pasti. Berapa banyak kejadian-kejadian yang akal tidak bisa nyampe, tapi itu nyata. Karena ini berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Berbuat baik kepada keluarga suami. Kenapa ini bisa terjadi? Coba perhatikan, suami berkewajiban taat kepada orang tuanya. Sedangkan istri berkewajiban taat kepada suaminya. Makanya ya ikhwah, tapi kadang-kadang mungkin seorang ayah, dia kadang-kadang bingung, saya yang besarin anak saya perempuan, ya, sampai besar, tapi kenapa kemudian ketika dalam bab taat dan dia memiliki suami, dia harus taat kepada suaminya? Iya apa enggak? Pertanyaan kan kadang-kadang di situ gitu. Ya. Maka dari sini ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan kita ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, manibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Rasulullah mengatakan, siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan. Kenapa diuji? Anak perempuan ini didiknya paling susah, jaganya paling susah daripada anak laki. Kemudian kalau sudah gede, diambil orang dan harus berbakti sama suaminya, bukan sama orang tuanya. Rasulullah mengatakan, maka anak itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya di neraka. Anak perempuan. Kita bicara juga, kalau anak perempuan itu ya 2, apalagi lebih, atau 3, saya bacain yang 2, saya bacain yang 3 juga, biar kita paham benar-benar.
Rasulullah mengatakan man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Abi Syaibah. Rasulullah mengatakan siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai balik, ya, kalau sudah besar ketika dia menikah tanggung jawabnya ke siapa? Suaminya. Maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Rasulullah menggabungkan 2 jarinya. Kita bicara tentang 3 anak perempuan, ya, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan man kana lahu 3 banatin fasabara alaihinna wa amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia bersabar, beri makan, beri minum, kasih pakaian dari hasil usahanya, maka anak perempuannya akan jadi tameng dia di neraka, dijauhkan dari api neraka dengan 3 anak perempuannya langsung. Ini balasan yang dahsyat. Dengan apa yang kita didik, dengan kita jauhkan dari api neraka, itu sudah keberuntungan yang besar, luar biasa. Nggak kebayar, nggak seimbang dengan apa yang kita lakukan. Maka dari sini pikirkan perkara ini ya ikhwan. Maka harusnya ketika kita punya anak perempuan, memotivasi dia untuk taat ke suaminya. Karena kita bicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua menyuruh anaknya dalam perkara yang ma'ruf, maka di balik itu Allah berikan keberuntungan yang dahsyat. Karena bicara masalah ketaatan, bukan bicara masalah hawa nafsu atau saya yang besarkan, lah. Semua perintah Allah, hidup ini ikut aturan, maka kita beruntung. Jelas? Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan lagi. Kemudian istilah nusyuz, ya, Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa yang dinukil tadi oleh Imam Dhahabi, wallati takhafuna nusyuzahunna, ya, wanita yang kalian khawatir, ya. Nusyuz ini diartikan membangkang, atau bisa diartikan seorang wanita yang menyombongkan diri terhadap suaminya. Yang tadi saya kasih contoh, saya lebih baik daripada dia ini kurang becus. Na'udzubillah min dzalik, jauhkan kata-kata itu. Ini namanya nusyuz. Seorang wanita merasa lebih dari suaminya, itu perkara nusyuz, ya. Karena ingat, yang mentakdirkan dia jadi suaminya adalah Allah, ya. Kemudian apa? Dia tidak mau, ujung-ujungnya kalau sudah merasa sombong, maka tidak mau melakukan perintah suami. Kalau sudah tidak mau melakukan perintah suami adalah berpaling. Kalau sudah kayak gitu, maka dia akan benci suaminya. Berawal dari kesombongan. Inilah bibit nusyuz. Dari sini bibitnya. Paham ya ikhwah? Ya, kalau sudah istri, kadang-kadang ada istilah, wah jangan zuat sama perempuan yang pintar. Kenapa? Nanti kita di bawah, katanya. Karena saking takutnya. Harusnya siapapun perempuan itu dan sadar bagaimana dirinya, justru ketika seorang istri membantu suaminya taat sama orang tuanya, dirinya dan suaminya Allah jaga dia. Nanti saya akan buka tentang perkara ini juga. Kalau ada muhadharahnya mungkin masih ada waktu, di akhir ada penjelasannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara mengobati nusyuznya istri? Insya Allah kita bicara di akhir. Yang berikutnya dinukil oleh Imam Dhahabi, ya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah mengatakan salah satu perkara pengembangan istri yang paling banyak dan paling umum adalah tidak maunya istri ketika diajak suami. Paham ya makanya ini? Ya. Rasulullah SAW mengatakan idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat ghadban 'alaiha la'natahal malaikah hatta tusbiha.
Alhamdulillah min dzalik. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya enggan sehingga suaminya marah pada malam harinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ya. Di sini ya, ini perkara ancaman berat bagi istri terhadap durhaka pada suaminya dengan masalah ini. Coba perhatikan baik-baik. Kalau suaminya marah, efeknya apa? Di hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah lebih jelas lagi perkara ini. Dan itu termasuk ya perkara yang membuat amalan istri tertolak. Paham? Ya. Ada dua hadis Rasulullah SAW. Saya nukil salah satunya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Thalathatun la tarfa'u salatihim fawqa ru'usihim shibra." 3 perkara yang tidak akan pernah diangkat sholatnya di atas kepalanya sejengkal. Artinya sholatnya nggak bakal naik. Dia sholat bolak-balik, itu sholat nggak bakal nyampe-nyampe ke atas. Allah tahan terus gara-gara 3 perkara ini, dosa ini. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang mengimami sebuah kaum dan kaumnya benci dia, tapi tetap maksa untuk jadi imam. Nah ini sholatnya nggak diterima, nggak bakal naik ke atas. 1. Yang kedua, wa mra'ah batat wa zawjaha 'alaiha sakhit. Seseorang perempuan di malam harinya ya, sedangkan dalam posisi suaminya marah sama dia. Selama suaminya marah, selama dalam posisi itu Allah tidak mengangkat salatnya. Kebayang? Yang ketiga, akhwan mutasariman. 2 saudara saling memutuskan hubungan persaudaraan. Selama mutus, salatnya nggak keangkat. Jelas. Ini hal yang sangat mengerikan. Padahal sholat kita butuh tiap hari 5 waktu. 5 waktu belum sunnahnya ya. Tapi Allah tolak gara-gara dosa-dosa itu ya. Kemudian dinukil juga oleh Al-Imam Ad-Dahabi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza batat imra'ah hajara firash zawjaha la'anataha al-malaikah hatta tusib. Dikatakan hatta tusbih, dikatakan ketika seorang istri enggan bermalam dan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi harinya. Ya ikhwah, bentuk kedurhakaan istri ya terhadap suami ini kalau kita kumpulkan ada 4 perkara. 4 perkara besar yang disebut dengan durhaka yang sering banyak terjadi. Perlu ditulis apa biar paham ya?
Coba perhatikan baik-baik. 4 kasus yang paling banyak terjadi. Ya. Saya bicara yang pertama dulu. Tidak bersyukur kepada suami. Tahu maksudnya tidak bersyukur kepada suami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjelaskan tentang perkara tidak bersyukur. Barometer tidak bersyukur kadang-kadang seorang istri melihat kecukupan itu menurut dirinya. Ketika suaminya memberikan nafkah, kemudian istrinya mengatakan, apa tidak cukup? Belum beli make up emas, ya. Kemudian juga beli bajunya yang dipilih 500.000, masya Allah. Tapi suaminya kerjanya dalam posisi kerja yang nggak mencapai itu. Kalau toh dia mensyukuri, memanfaatkan sesuai kebutuhannya yang sederhana itu cukup. Tapi dia mengatakan apa? Nggak cukup. Masa ngasih cuman segini? Kadang-kadang istri melakukan itu karena terbawa pergaulan, naudzubillah min dzalik. Dan ini yang tanpa terasa terjadi. Maka standar seorang istri jadi tinggi karena pergaulannya dengan orang-orang yang tinggi juga. Ya. Makanya kenapa? Ya, ini akhirnya jadi polemik permasalahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yanzurullah ila imra'atin la tashqura li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dikatakan Allah tidak akan pernah melihat atau memperhatikan seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh sama suaminya. Tahu maksudnya butuh? Giliran masalah fulus minta terus, tapi suaminya dicaci terus dengan mengatakan, apa? Saya punya suami seperti ini. Apa? Suami saya seperti itu. Tapi pas nafkah ta'alhad. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah kayak gini, Allah akan menjauhkan dirinya, dijauhin dari rahmat Allah SWT. Allah nggak akan perhatikan hamba yang model kayak gini. Ini yang disebut perempuan yang kufur. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan penyebab wanita terbanyak masuk neraka karena ini. Terbanyak penghuni perempuan, kebanyakan siapa? Wanita. Kenapa bisa terjadi? Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, uri itu, ya, ditampakkan kepadaku an-nar fa idza aktsara ahliha nisa. Kebanyakan penghuninya para wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan yakfurna, mereka ingkar. Ayakfurna billah, apakah wanita itu ingkar kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari suaminya sendiri, istrinya ashir, dan mengingkari kebaikan suaminya. Rasulullah ngasih contoh, subhanallah, ini contoh banyak terjadi. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Law ahsanta ilaihinna dahra. Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka para wanita sepanjang masa, dahra, tahu dahr? Atau bisa dikatakan dahr itu sekitar setahun. Kita bicara panjang nih. Thumma ra'at minka syai'. Kemudian istrimu melihat kepadamu sebuah kesalahan, syai'. Rasulullah tidak mengatakan asya, banyak salah, satu. Maka qalat, seorang istri akan mengatakan, lam ara minka khairan qat. Saya nggak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Mana katanya ini? Dulu sebelum zuat katanya janjinya gini gitu, habis gitu. Inilah ya ikhwah. Bahkan kalau istri mungkin kita ingetin, pertama kali nikah, kesalahannya masih ingat nggak? Oh masih. Subhanallah. Kita kalau ditanya yang sama, kesalahannya wallahu alam sudah lama Ustaz. Ini yang terjadi. Kenapa? Obatnya apa ya akhwah? Obatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita yang salihat. Salihat ini taat sama siapa? Sama Allah. Wanita taat kepada suaminya. Kalau mau bicara ketaatan, kalau wanita taat kepada Allah, maka mereka mudah taat kepada suaminya. Itu sistemnya. Tapi kalau kemudian kita tidak mengarahkan istri kita untuk taat kepada Allah, maka jangan pernah berharap bisa taat kepada kita dengan baik. Karena
wanita yang taat kepada Allah, Allah akan berikan hatinya petunjuk untuk mudah taat kepada suaminya karena Allah. Ini sistemnya. Dan ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Kemudian perkara yang kedua, ya. Perkara yang kedua adalah menyakiti suami. Menyakiti ini dengan sikap, dengan kata-kata. Wanita yang menyakiti suami, ada peneguran keras luar biasa. Bahkan ada makhluk Allah yang begitu taat dan bencinya luar biasa kepada istri yang durhaka sama suaminya, yang menyakiti suaminya. Siapa dia? Hurul Ain, para bidadari. Gak terima. Rasulullah mengatakan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya. Ya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia illa kecuali qalat zaujatuhu minal huril in, maka istrinya dari bidadari akan mengatakan, nggak terima nih, mengatakan apa? La tu'dihi, jangan engkau sakiti dia, kata bidadari. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Bayangin. Kemudian sambil mengatakan, huwa indaka dakhilun yushaku ayyufarriqaki ilaina. Maka dikatakan, dia suami hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu dan menuju kepada kami. Tahu maksudnya apa? Kalau suami ridho kepada istrinya di dunia, maka istrinya kelak akan menjadi istri di surga. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan, para perempuan mukminah itu jauh lebih cantik berlipat ganda daripada bidadari. Tapi kalau suaminya ridho, dan itu jalannya menuju surga, maka bayangkan baik-baik, para istri ridho kepada suaminya, para istri taat kepada suaminya sebagaimana mereka taat kepada orang tuanya. Dia bisa takut kepada orang tuanya ketika orang tuanya murka, tapi dia menyepelekan posisi ketika suaminya yang murka, karena mereka tidak pernah menganggap dalam posisi yang sama. Padahal kalau kemudian suaminya ridho, kelak istrinya akan jadi istrinya di surga. Subhanallah. Makanya kalau enggak, siapa yang ngambil jatahnya? Siapa yang ngambil posisinya? Para bidadari. Sebagaimana perkataan dalam hadis ini. Yang ketiga, menolak ajakan suami. Kita sudah bahas ini di awal. Ya. Aturan menolak ajakan suami diperbolehkan kalau ada udzur, tapi udzurnya lihat baik-baik. Ya, kadang-kadang istilahnya kalau lagi halangan, apakah itu udzur? Dalam syarh Imam Nawawi terhadap perkara ini, ya, disebutkan hadis ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami tanpa halangan syar'i. Bahkan haid pun bukan merupakan halangan untuk menolak. Paham ya? Yang nggak boleh kan melalui itu sedangkan haid, jelas ya? Tapi bukan alasan buat menolak. Yang disebut udzur syar'i adalah ketika istri dalam posisi sakit atau kecapean. Itu udzur syar'i. Paham di sini? Sampai di posisi itu karena hak suami besar dalam perkara itu. Jelas ya, akhwah? Makanya kalau suami, subhanallah, kalau suami ya dia melakukan kewajibannya, melakukan ketaatan kepada Allah, dan ini juga merupakan ketaatan untuk apa? Mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nafsunya terjaga. Ya. Kemudian yang keempat, keluar rumah tanpa izin. Asal tempat istri di mana? Jelas Allah mengingatkan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ya,
Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tatabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula. Dikatakan, dan hendaklah engkau para istri Nabi tetap di rumahmu dan janganlah engkau berhias ya seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Harusnya seorang istri berhias di sini di depan suaminya. Subhanallah, kadang-kadang si istri mengatakan apa? Ustaz, setiap hari ketemu bosan. Kalau naudzubillah, kalau dia melakukan ketaatan kepada suaminya dan berusaha membuat sampai suaminya ridho, maka Allah akan ridho sama dia. Begitu Allah ridho sama dia, Allah berikan kehidupannya ketenangan dan kebahagiaan. Ini juga harus ditanamkan kepada siapa? Anak-anak kita perempuan, karena kelak kebahagiaan akan kembali kepada mereka sendiri ketika suaminya ridho, selama mereka dalam posisi ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan mutlak nggak bisa kepada siapapun, hatta kepada orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Maka dalam posisi ini Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Satu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, Majmu' fatwanya mengatakan tidak halal bagi seorang istri keluar rumahnya tanpa seizin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya, menahannya dari suaminya, baik dia wanita yang menyusuinya atau dukun bayi, bidan. Karena kebutuhan mendesak. Kalau suaminya mengatakan di rumah, di rumah. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya, di mana seorang istri ditinggal sama suaminya safarnya sekitar 2 bulan. Datang saudara istrinya mengatakan, Kak, ibu sakit. Istrinya tetap di rumah mengatakan, suamiku belum mengizinkanku. Datang lagi, Kak, ibu kritis. Suamiku belum mengizinkanku. Datang lagi, Kak, ibu meninggal. Suamiku belum mengizinkanku. Subhanallah. Tahu apa yang terjadi? Maka dari posisi ini datanglah suaminya dan diceritakan kejadian. Kata suaminya, kalau aku ada di situ aku akan mengizinkan dirimu. Dan apa yang terjadi? Diceritakan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ibunya mendapatkan ampunan dari Allah gara-gara ketaatan istrinya, anaknya kepada suaminya. Subhanallah, dosa ibunya diampuni semua sama Allah SWT. Lihat baik-baik ini. Kira-kira ibu itu mana yang lebih butuh? Ampunan Allah atau anaknya datang? Ampunan Allah, ya. Dan anak yang bisa taat kepada suaminya dengan seperti itu tidak lepas dari peranan orang tua. Maka kalau seorang orang tua ingin mendapatkan surga, arahkan anak perempuan dengan baik, arahkan keluarga dengan baik, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini termasuk mengarahkan untuk menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Maka lihat baik-baik apa hasilnya, Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Dalil berikutnya, ya, yang dinukil oleh Imam Dhahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang berada di tangannya. Artinya Rasulullah bersumpah demi Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidaklah seorang laki-laki atau suami mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian fata'ba alaihi, kemudian istrinya tidak mau, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, kecuali penduduk langit, para malaikat semua ini murka kepada dia sampai suaminya memaafkan, sampai memaafkan. Kalau nggak maafkan tetap kena. Kebayang? Maka dari sini, ya, Allah Subhanahu wa taala ini merupakan apa? Kemurkaan Allah yang pertama.
Yang kedua, para malaikat murka tidak akan pernah melakukan kecuali perintah Allah. Semua yang dilakukan malaikat merupakan perintah. Mereka ikut apa kata Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah, dan mereka langsung melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada sebuah penjelasan kenapa ini bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi. Ya, di dalam pertama hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarh Muslim disebutkan sesungguhnya laknat, dijelaskan oleh Imam Nawawi, berlangsung sampai kemaksiatan itu hilang dengan terbit fajar dan rasa tidak membutuhkan dari pihak suami, atau dengan tobat dan kembali sang istri dengan memenuhi keinginan suami. Kalau enggak, tetap laknatnya berjalan. Satu. Yang kedua, ya, pelajarannya adalah di dalam Fathul Bari, ya, disebutkan di dalamnya ada sebuah dalil bahwa doa malaikat yang baik ataupun yang buruk merupakan sebuah doa yang diterima. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Jelas, malaikat mendoakan kebaikan perintah Allah, malaikat melaknat perintah Allah semuanya. Ya, karena di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengancam dengan hal tersebut. Ya, jelas di sini. Maka ada dalil yang memperjelas perkara ini. Bagaimana laknat itu bukan sekedar laknat, tapi Rasulullah mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, 3 jenis manusia, la tuqbal lahum salatun, tidak akan pernah diterima salatnya, wala tusa'ad lahum ilallahi hasanah, dan kebaikannya enggak bakal naik." Salat plus kebaikannya ketahan. Tadi salat tok, sekarang plus kebaikan 2. Siapa mereka? Yang pertama, sakran hatta yusha, orang pemabuk, ya, sampai dia sadar. Selama mabuk kebaikannya ketahan. 1. 2, wal mar'atu sahitun 'alaiha zaujuha. Yang kedua adalah seorang wanita yang dibenci oleh suaminya. Selama dibenci, selama itu dibenci dalam ma'ruf, ya, bukan dibenci dalam kemungkaran. Contoh, seorang suami menyuruh istrinya melakukan kemungkaran dan istrinya nggak taat dan suaminya benci, nggak terjadi, karena suaminya, istrinya tidak melakukan karena ketaatannya kepada Allah. Semua balik ketaatan kepada Allah, jangan dipukul rata. Ya, maka dalam perkara ini, kalau suaminya benci dalam perkara ma'ruf kepada istrinya, maka istrinya akan ketahan kebaikan dan salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang lari dari tuannya sampai kembali lagi. Ya, ini merupakan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan hadis ini hasan. Kemudian yang terakhir, dalil yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha syahidun illa biidnihi wa la ta'danu fi baitihi illa biidnihi. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumah menyaksikan, kecuali dengan izinnya. Nanti saya jelaskan puasa apa ini. Dan juga tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya, siapapun dia. Jelas, ini merupakan apa? Perkara yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, ya, dalil ini larangan istri untuk memasukkan orang asing ke dalam rumah dan juga berpuasa tanpa izin suami. Ini merupakan aturan. Yang pertama, kenapa? Karena seseorang istri memasukkan sesuatu ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya, maka istri melanggar dirinya sebagai seorang pemimpin yang bakal dipertanggungjawabkan. Seorang wanita itu pemimpin, tapi pemimpin yang bagaimana? Kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri adalah pemimpin ala baiti ba'liha, atas rumah suaminya.
Berarti dia apa? Harus menjaga rumah suaminya dan isinya, yaitu anak-anaknya. Ya, wahiyya mas'ulah wa waladihi, dan juga menjaga anak-anaknya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya kelak tentang tanggung jawabnya. Maka dari situ dia harus menjaga rumahnya. Kalau kemudian suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh memasukkan ke dalam rumah itu. Jelas di sini. Dan ini merupakan perkara yang harus. Dan juga berbicara masalah puasa, Al-Imam Nawawi menjelaskan larangan pada hadis di atas adalah puasa tatawwu atau sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, larangan yang dimaksud hadis tersebut adalah larangan haram. Puasa sunnahnya tetap dilakukan, suaminya nggak mau, sedangkan suaminya punya kebutuhan terhadap dirinya, maka puasanya jadi haram. Kebayang nggak? Ya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan larangan puasa tanpa izin suami di sini adalah untuk puasa selain Ramadan. Selain Ramadan. Kalau Ramadan suaminya nggak boleh, oh berarti suaminya mengajak maksiat, maka ini jelas tidak boleh ditaati, apapun alasannya. Ya, kalau suaminya marah, dia tidak kena apa-apa, karena ini dalam perkara suatu yang haram, tidak boleh ada ketaatan sama sekali. Maka di luar Ramadan dan waktunya masih lapang untuk menunaikannya, maka dia tetap harus dengan izin suami. Maksudnya waktunya masih lapang kalau dia punya utang, ya, suaminya nih masih ada kebutuhan pada dia. Kalau waktunya mepet dan dia harus bayar utangnya, maka dia harus menunaikan kewajibannya. Jelas di sini ya. Tapi kalau waktunya masih panjang, maka dia tetap harus mentaati, harus izin suaminya dalam perkara ini. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita menyelesaikan istri yang nuzus. Ada 3 hal. 3 hal ini jangan dibalik, harus berurutan. Allah menyebutkan secara urutan, tidak boleh diputar. Jelas? Dan 3 hal ini ada aturannya. Tidak boleh kemudian kita, yang pertama, nasihat. Kedua, hajar. Nanti saya jelaskan hajar itu apa. Ketiga, ini terakhir nih, dipukul. Dipukulnya bagaimana? Ini ada aturan detailnya. Ya. Kita bicara yang pertama, memberikan nasihat dengan mengingatkan juga tentang ancaman-ancaman yang ada, dengan mengingatkan bahwasanya Allah SWT murka, akan masukkan pelakunya ke dalam neraka dan lain sebagainya. Maka masuk dalam perkara ini, nasihat masuk ke dalamnya. Bahkan termasuk diantara menasihati juga ketika kita mengajak istri kita untuk apa? Datang ke kajian. Kadang-kadang kita mengatakan, Ustaz tolong nasihati istri saya. Dalam sebuah kajian kita bisa menjadikan ini sebagai solusi juga. Karena kadang-kadang kalau istri dinasihati sama suaminya yang tahu luar dalam, nggak mempan. Giliran dia omongin orang, oh barusan nasihatnya Ustaznya luar biasa, betul itu, padahal suaminya pernah ngomong tapi nggak digubris. Maka kadang-kadang butuh pihak ketiga untuk perkara ini dengan cara yang baik seperti ini, ya, untuk menasihati. Ya, makanya semuanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kemudian dalam posisi nasihat istri taat, berhenti di situ. Jangan diteruskan 2-3. Enggak boleh. Jelas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau kemudian istrimu mentaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan tambahin lagi. Jangan masuk ke 2, boleh masuk ke 3. Jelas? Kalau nasihat nggak bisa, sudah dengan berbagai cara nggak bisa, maka masuk dalam perkara al-hajar. Hajar di sini Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa juga sama ayat 34. Semua urutannya di sini.
wahjuruhunna fil madhaji, yaitu apa? Hajar itu jauhi dia di tempat tidur. Nah, hajar di sini ya, Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'asir, menjelaskan yang pertama dengan cara tidak berhubungan dengannya, ya jelas. Yang kedua, atau tidak mengajaknya bicara, ya tapi masih kalau ada berhubungan masih berjalan tapi nggak ngomong, ya, atau dengan mengeluarkan kata-kata sebagai bentuk peringatan kepada dirinya, kata-kata yang agak sedikit keras, paham ya? Yang keempat, atau dengan pisah ranjang. Itu kalau sudah nggak bisa semua nih, baru dengan cara ini, jelas. Masih nggak mempan, tapi dengan catatan pisah ranjang di sini nggak boleh suami keluar rumah lah, atau istrinya yang dikeluarin, nggak nyelesain. Dan ini juga perkara larangan mengeluarkan istrinya dari rumahnya, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang istri Muawiyah Al-Qusairi, Muawiyah Al-Qusairi, dijelaskan wala tadribal wajh, jangan memukul wajahnya, wala tuqabbih, jangan engkau menjelekkan dia, ya nggak boleh, ya. Kemudian juga wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau hajar dia, jauhi kecuali di rumahnya. Kenapa? Kalau enggak diajak ngomong di rumah, maka istri akan gelisah. Dia ini ada batasnya. Makanya Allah membuat aturan ini karena fitrahnya perempuan tuh ada di situ. Dia enggak tahan kalau kemudian didiemin tapi satu rumah, gelisah. Maka dia bisa jadi pelajaran untuk kembali lagi, paham ya, melunak. Jelas di sini. Kalau ini tetap masih nggak bisa, baru kemudian untuk memukul. Nah, bicara hajar, Ustaz, berapa lama hajar? Ulama Malikiyah mengatakan hajar itu paling lama 4 bulan. Ini madhab Malikiyah. Kemudian jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mengatakan hajar sampai istrinya taat. Tapi jumhur memberikan pandangan hajar dalam mendiamkan. Hajar ini bisa tidur sendiri-sendiri. Kalau bicara mendiamkan, kita nggak ngajak ngomong, maka jumhur ulama mengatakan paling lama 3 hari. Karena aturan Rasulullah SAW, keumuman hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan wala yahillu li muslimin ayyahjura ahahu fawqa 3 layali. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya, maka di sini jumhur mengatakan nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau dipisahnya dalam posisi diem, nggak ngajak ngomong, paham ya? Tapi kalau dalam posisi masih ngomong tapi tidurnya sendiri, maka dalam posisi ini baru pilihannya di sini sampai istrinya kembali lagi taat. Ya. Yang ketiga, kalau nggak bisa terakhir memukul, aturannya perhatikan baik-baik. Ada aturan. Yang pertama, dilarang memukul dorban ghaira mubarrih, dilarang memukul dengan pukulan yang membekas, haram. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukullah dia dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, orang emosi main kayak orang tinju, naudzubillah min dzalik, haram. Yang kedua, tidak boleh memukul lebih dari 10 pukulan. Jelas sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan kata Rasulullah wala tajlidu fawqa asyrati aswat illa fi haddin min hududillah, dan tidak boleh memukul lebih dari 10 pukulan atau mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Perempuan wanita zina, ya, yang masih perawan itu dipukul berapa? 100. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memukul di wajah. Rasulullah SAW mengatakan wala tadribil wajh, janganlah engkau pukul wajah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini nggak boleh, haram.
Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau pukulan ini, dia harus meyakini pukulan ini menjadi solusi. Kalau tidak menjadi solusi, maka hukumnya tidak boleh. Jelas? Ya, ngikutin hawa nafsu, bukan mencari solusi, maka nggak boleh di sini, karena bahaya. Dan juga yang terakhir, jika istri telah mentaati suaminya, maka tidak boleh suami memukul, berhenti. Paham ya? Di sini, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan pukullah dia. Kalau sudah taat, sudah berhenti. Jangan engkau mempersulit istrimu. Jelas di sini ya ikhwah. Ini cara kita untuk melunakkan dan menjauhkan istri dari durhaka kepada suaminya. Karena perkara durhaka, Allah melaknat, malaikat melaknat, amalannya yang baik, dan juga sholatnya tidak diterima. Kita bicara ketika suami murka dalam posisi seperti ini, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Maka bagi yang memiliki anak perempuan, arahkan anak kita semua supaya membawa diri kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada diri kita dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kita saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istri kita dan diri kita petunjuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.